Tetapi saudara, orang yang seperti ini itu tidak merasa dia berbuat dosa. Kenapa? Karena dirinya itu sudah suka bermain-main dengan dosa sehingga menjadi kebal, menjadi baal. Tidak lagi merasa kalau dia sedang berbuat dosa, kalau dia sedang menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu saudara, belajarlah untuk hidup menjauhi segala dosa dalam kehidupan kita, ya, supaya maut, supaya kematian kekal, kebinasaan kekal itu tidak menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita baca lagi ayat yang 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Heri tolong dibaca. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Ini firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kebenaran. Ya, ini Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh. Maka orang Kristen harus sejati itu saudara harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, bukan dalam kedagingan kita. Ya, karena ketika kita datang kepada Tuhan dengan tubuh daging kita, ketika kita datang kita lemah, kita pulang juga kita akan tetap lemah. Ya, oleh karena itu kita harus menyembah Dia di dalam roh, karena Dia adalah roh. Amin. Roh dan kebenaran. Jadi kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita tinggalkan segala dosa-dosa kita. Kita tinggalkan segala perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Supaya kita juga semakin diperbaharui dari hari ke hari. Dan hidup kita boleh menjadi kesukaan di hadapan Tuhan, kesenangan di hadapan Tuhan. Ya, sudah terkasih dalam Tuhan. Ketika kita hidup seturut firman Allah, ya, maka kebaikan dan penyertaan Tuhan senantiasa memberkati kita. Jadi kita harus hidup seturut dengan firman Allah, karena kita ini mencerminkan kemuliaan Allah, seperti yang Tuhan katakan, ya. Oleh karena itu sudah terkasih dalam Tuhan, ketika kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya saudara, kita akan diubah menjadi serupa dengan Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar. Sekalipun mungkin ada banyak tantangan, ada banyak masalah yang kita hadapi, tapi kita akan dirubah dengan kemuliaan Tuhan yang semakin besar, sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin kuat. Iman kita semakin bertumbuh lewat masalah, lewat pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, pencobaan dan masalah itu tidak membuat kita goyah, tetapi akan membuat kita semakin kuat berakar dalam Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan dan kasih dalam Tuhan, kita mengalami perubahan Roh Kudus dalam diri kita ketika kita mau tunduk kepada otoritas Tuhan. Roh Kudus akan merubah kita ketika kita mau tunduk kepada otoritas Tuhan, kepada kekuasaan Tuhan. Ya, terkasih dalam Tuhan. Dan ketika Roh Allah itu tinggal di dalam pribadi setiap orang yang mau tunduk kepada otoritas Tuhan, ya, maka orang itu pasti akan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar,
Heri, tolong dibaca. Galatia 5 ayat yang ke 22. Begini di sini firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, pemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ya, puji Tuhan. Ketika Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam pribadi kita, ya, pastinya 9 buah Roh Kudus itu menjadi karakter kita. Amin, saudara. Apa 9 buah Roh Kudus itu? Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini akan ada buah-buah roh ini, 9 buah roh ini akan menjadi karakter kita ketika hidup kita itu tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita, ya, penuh dengan damai sejahtera, sabar, murah hati. Kemudian saudara, penuh dengan kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi kalau setiap orang percaya, sekalipun setia melayani, sekalipun setia beribadah, kalau tidak memiliki 9 karakter Roh Kudus ini, mintalah supaya kita semua memiliki 9 buah Roh Kudus ini. Amin, saudara. Sehingga kita bisa menguasai diri kita. Tidak cepat emosi, tidak cepat marah. Amin, saudara. Kita bisa mengendalikan diri, menjadi orang yang sabar. Sabarnya luar biasa. Ya, saudara kasih dalam Tuhan. Sabar yang harus benar-benar sabar. Bukan cuma dikatakan sabar. Sabar banget. Ya, itu adalah karakter Roh Kudus. Tidak mudah tersinggung, menguasai diri, itu yang paling penting, saudara. Menguasai diri. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin, saudara. Kita buka Alkitab kita di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Heri, tolong dibaca. Kolose 3 ayat yang ke-23, begini firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Amin, saudara. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tapi seringkali kita sebagai manusia lebih mengutamakan pikiran kita dan tidak mengutamakan itu untuk Tuhan. Betul, saudara? Kita lebih mengutamakan itu untuk memuaskan keinginan-keinginan kita. Firman Tuhan katakan, sebelum engkau melakukan segala sesuatu, ya, pikirkan dulu, apakah yang aku kerjakan ini seperti untuk Tuhan. Kalau kita berpikir kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, tentunya kita akan bertindak dengan hati-hati. Betul, saudara? Kita gak akan bertindak sembarangan. Kita gak akan bertindak asal-asalan. Karena kebanyakan kalau untuk manusia kita bertindak sekedarnya saja. Walaupun mungkin kita berusaha sebaiknya, walaupun tidak maksimal. Ya, oleh karena itu saudara, kalau kita bertindak, firman Tuhan katakan, bertindaklah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita lakukan tidak akan menyakiti hati siapapun.
Amin saudara. Tidak akan melukai siapapun juga. Puji Tuhan saudara, kita buka lagi Alkitab kita. Di dalam 2, kita kembali kepada Korintus, 2 Korintus 3 ayat yang ke-8. Harry, tolong dibaca. 2 Korintus 3 ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Ya, 9. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Ya, Tuhan terima kasih. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Karena Allah yang kita sembah itu adalah roh, maka kita harus menyembah Dia di dalam roh. Dan firman Tuhan katakan betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Ya, pelayanan dalam roh itu saudara sungguh sangat luar biasa. Itu akan memberikan sukacita, akan memberikan damai sejahtera yang tidak bisa kita pikirkan atau melampaui akal pikiran kita. Karena apa? Karena dikerjakan oleh roh. Roh itu harus bersatu dengan roh. Benar saudara? Dan roh itu tidak mungkin bersatu dengan daging dan darah. Jadi roh Allah itu akan menjadi satu dengan kita ketika kita pun menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan roh itu firman Tuhan katakan akan memerdekakan kita. Ya, memerdekakan dari apa? Memerdekakan dari dosa, memerdekakan dari maut, memerdekakan dari kebinasaan yang kekal. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita biarpun kita masih hidup dalam dunia ini, kita harus melayani Tuhan dengan roh yang dari Tuhan. Amin. Kita harus melayani Tuhan dengan kemuliaan dari Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, hidup kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi dalam segala yang kita lakukan, harus kita lakukan seperti untuk Tuhan. Ada amin saudara? Amin. Dan biarlah pelayanan kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau angkat pujian. Rohmu yang hidup penuhkan.